Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia, pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dapat bergabung bersama dalam kajian online rutin kita mentadabburi surat-surat pendek yang tergolong qisar al-mufassal. Mudah-mudahan dalam majlis online ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta menjadikan apa yang kita kerjakan saat ini, duduk mendengarkan kalam ilahi, berusaha untuk memahami makna dan kandungan serta mengambil hikmah dari kalam-kalam tersebut, mudah-mudahan itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang akan menolong kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga baginda, para sahabat baginda, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah baginda serta ajaran-ajaran yang baginda bawa dengan benar sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada majlis yang sebelumnya, majlis yang keempat, kita telah selesai membahas surat yang ketiga, yaitu surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Dan pada majlis yang kelima ini kita akan mempelajari surat At-Tin, yang mana sesuai urutan dia merupakan surat yang ketiga dari surat-surat pendek yang tergolong qisar al-mufassal. At-Tin ini maknanya adalah buah tin, yang mungkin semua sudah pernah mendengar namanya, meskipun mungkin belum semua yang pernah melihatnya secara langsung atau merasakannya. Surat At-Tin ini merupakan surat yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini bersumpah dengan buah tin dan juga dengan makhluk-makhluknya yang lain sebagaimana yang akan kita lihat. Surat ini terdiri dari 8 ayat, di mana ayat ini turun di kota Makkah dan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga surat At-Tin ini merupakan salah satu surat Makkiyah. Baik menurut pendapat yang mengatakan bahwa Makkiyah merupakan surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, atau menurut pendapat yang mengatakan bahwa Makkiyah adalah surat yang turun di kota Makkah. Sebelum kita memahami dan mentadabburi surat At-Tin ini, mari kita awali
majelis kita ini dengan sama-sama kita mendengarkan surat At-Tin dari awal sampai akhir, ayat yang pertama hingga ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sekarang mari kita lihat ayat demi ayat dari surat At-Tin ini untuk kita fahami maknanya, kemudian kita tadabburi, dan selanjutnya kita menerapkan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari surat ini. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan untuk dijadikan sebagai petunjuk, agar petunjuknya diambil supaya ditadabburi oleh manusia, agar dia berjalan di atas muka bumi ini di atas jalan sesuai yang telah ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Nah, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang antum lihat sekalian di layar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini wazzaituni." Wattini wazzaituni, demi buah tin dan buah zaitun. Jadi huruf wa yang ada di awal ayat ini merupakan waw sumpah. Ya, jadi huruf waw yang berada di awal surat At-Tin ini merupakan waw sumpah. Oleh karena itu, bila kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kita sering mengatakan demi. Karena kata demi merupakan ungkapan yang biasa kita gunakan dalam bahasa kita untuk menunjukkan apa? Menunjukkan sumpah. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Saudara-saudari sekalian, apakah yang kita ketahui tentang tin dan zaitun ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah ini? Dan kaidah yang harus kita pahami bersama, yang pertama, sebagaimana yang sudah kita sampaikan juga pada pembahasan surat Ad-Duha, bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah atas nama apapun. Baik atas namanya sendiri ataupun atas nama makhluk-makhluknya. Ini yang pertama, kaidah tentang sumpah Allah di dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala sesukanya bersumpah dengan apa? Baik itu dengan namanya sendiri, tallahi, wallahi, billahi, ataupun dengan nama-nama makhluknya. Adapun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam, di dalam ajaran yang dibawa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seseorang bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Meskipun kesyirikan itu sebagaimana kata ulama adalah kesyirikan yang kecil, namun dia adalah kesyirikan plus dia adalah kekufuran sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan faqad kafar, maka dia telah kufur. Ya, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua,
Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya, ya baik itu berupa tumbuh-tumbuhan seperti tin dan zaitun ini, atau berupa hewan, atau berupa hewan seperti apa? Wal adiyatil dhabaha. Ya, Allah bersumpah dengan kuda perang. Ya. Atau dengan makhluk-makhluknya yang lain, dan banyak disebutkan di dalam juz Amma. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya ini, ingat Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan makhluk-makhluknya yang agung. Dengan kata lain, tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan zaitun, itu menunjukkan agungnya tin dan zaitun. Ya, menunjukkan agungnya tin dan zaitun. Dan ini bukan saja uslub Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tapi ini adalah uslubnya orang Arab, di mana Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam dengan bahasa mereka. Orang Arab, bahkan mungkin kita juga termasuk, tatkala bersumpah, mereka tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung, dengan sesuatu yang memiliki kedudukan. Ya. Contoh ketika mereka bersumpah dengan nama bapak mereka, bersumpah dengan jiwanya, bersumpah dengan hartanya, ini semua adalah sesuatu yang agung yang dimiliki olehnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki keutamaan ataupun kelebihan. Nah, apa yang kita ketahui tentang tin dan zaitun ini? Poin yang pertama yang perlu kita ketahui tentang tin dan zaitun, bahwa kedua buah ini atau kedua tumbuhan ini tumbuh di negeri Syam. Pada asalnya. Ya, pada asalnya, meskipun di zaman sekarang tin sudah bisa ditanam di mana-mana. Bahkan saya sendiri juga menanam tin sebelumnya. Ya. Zaitun meskipun ada di Mesir, ya, meskipun ada di selain negeri Syam, namun tin dan zaitun ini asalnya adalah negeri Syam, atau kita katakan kedua pokok ini atau kedua buah ini banyaknya di negeri Syam. Ya, banyaknya di negeri Syam. Negeri Syam ini adalah negeri yang terdiri dari Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordan. Ya, Yordani. Empat ini disebut sebagai Biladus Syam, ya, negeri Syam. Kemudian poin yang kedua, tin dan zaitun ini adalah buah yang sangat menakjubkan. Manfaatnya banyak sekali, baik sebagai asupan gizi, ya, ataupun obat-obatan. Ya, baik sebagai asupan gizi ataupun obat-obatan. Ya, buah zaitun, ya, ini gizi baik untuk badan atau bahkan untuk kulit dan rambut. Dia juga bisa menjadi gizi. Obat, ya, ini juga bisa menjadi obat. Ya, sebagaimana ini juga sudah menjadi sesuatu yang masyhur dalam penelitian para ahlinya atau para dokter. Kemudian poin yang ketiga, ya, selain bisa dijadikan sebagai asupan gizi, sebagai obat-obatan, ya, tin dan zaitun tadi, untuk zaitun ini juga dapat dijadikan sebagai minyak. Ini sudah sering kita lihat mungkin di kedai-kedai, terutama di apotek, ya, kita akan mendapati minyak zaitun, atau di kedai-kedai yang menjual herbal. Ya, minyak ini caranya adalah dengan memeras buah tersebut, sehingga minyak tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia. Ya, seperti lauk pauk. Mungkin kita menjadikan zaitun sebagai lauk pauk merupakan sesuatu yang asing bagi kita. Namun bagi orang Arab itu adalah sesuatu yang bahkan mereka makan setiap hari. Ya, dijadikan sebagai khal, yang dilalap,
ya, ketika mereka sarapan dengan roti, ya, kemudian dengan keju. Nah, kadang mereka akan melalapnya dengan apa namanya, wortel yang sudah diasamkan ataupun buah zaitun, ya. Dan juga bisa dijadikan sebagai minyak oles. Yang kadang orang Arab akan mengoleskan kulitnya ketika musim dingin, di mana kulit-kulit sedang kering, mereka oleskan, ya. Atau mereka minum langsung, ya. Atau dijadikan sebagai minyak rambut, dan juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar, ya. Ini diantara manfaat tin dan zaitun. Dan untuk lebih dalamnya kita bisa googling, bisa lihat di internet, ya, apa kata para peneliti tentang faedah-faedah atau manfaat-manfaat dari buah tin dan zaitun, ya. Kemudian dikarenakan banyak manfaat dari buah tin dan zaitun, inilah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keduanya. Ingat tadi kaidah yang sudah kita katakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidaklah bersumpah dengan makhluknya melainkan apa? Melainkan untuk mengalihkan perhatian manusia ke makhluk yang Allah jadikan sebagai bahan sumpahnya itu. Artinya apa? Dia apa namanya, sesuatu yang agung. Boleh jadi karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ajaib, ya, penciptaannya, atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak manfaat dan faedah, ya, atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah terangkan bahwa dia memiliki tempat atau kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang intinya adalah semua itu supaya kita mengalihkan perhatian ke makhluk yang Allah jadikan sebagai bahan sumpah. Tatkala Allah mengatakan wadduha wal laili idza saja, berarti Allah ingin mengalihkan perhatian kita ke ad-duha, ya, waktu pagi, ya, atau waktu siang, atau waktu duha, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Wal laili, supaya kita memperhatikan malam, karena malam di antara apa? Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan zaitun, dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa dua buah ini memiliki manfaat yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keduanya. Ini di antara hikmah Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Hikmah yang lainnya adalah di sebalik Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wattini wa zaitun tadi, Allah Subhanahu wa taala ingin mengalihkan perhatian kita ke tempat asal tumbuhnya kedua buah ini. Di mana tumbuhnya kedua buah ini? Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, tumbuhnya di bumi Syam. Jadi secara tidak langsung, atau Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, ya, agar kita memperhatikan bumi Syam, ya, supaya kita apa? Supaya meningkat keingintahuan kita tentang bumi Syam, lalu kita mencari-cari ada apa sih dengan bumi Syam, ya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena sumpah-sumpah Allah setelah ini itu semuanya berkaitan dengan tempat, ya. Sumpah Allah setelah dengan tin dan zaitun ini adalah sumpah dengan tempat. Sehingga sebahagian ulama mengatakan bahwa sumpah Allah pada ayat pertama dengan tin dan zaitun ini sekaligus untuk mengalihkan perhatian ke tempat asal tumbuhnya. Alias Allah di sini secara tidak langsung juga bersumpah dengan bumi Syam. Kalau Allah bersumpah dengan bumi Syam, maknanya apa? Maknanya ada keistimewaan pada negeri Syam. Ya, bisa dipahami ya? Ini sumpah yang pertama. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa turisinin, dan demi tursinin. Ya, dan demi tursinin, atau yang kita kenal sebagai Gunung Sinai. Ini masih lanjutan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumpah yang ketiga, sumpah yang pertama dengan tin, sumpah yang kedua dengan zaitun, dan sumpah yang ketiga dengan
Tur Sinin. Ya, Gunung Sinai. Nah, sebagaimana yang tadi kita sudah sebutkan, Gunung Sinai ini merupakan tempat. Ya, merupakan tempat. Apa yang kamu ketahui tentang Tur Sinin? Ya, mungkin kita sudah sering dengar tentang Sinai, tapi mungkin belum pernah melihat secara langsung, atau mungkin belum pernah bahkan melihatnya di Google belum pernah gitu. Gimana sih bukit atau Gunung Sinai itu? Ya, saya sendiri yang pernah di Mesir selama 4 tahun pun belum diberi rezeki untuk sampai ke Sinai. Ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang Tur Sinin? Gunung ini juga disebut dengan nama Tur Saina. Ya, Tur Saina. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Tur Saina. Ada juga dia disebut juga dengan Tur Sina. Ya, Tur Sina. Mungkin Tur Sina ini sudah sering kita dengar ya. Kalau di Riau sana ada rumah sakit yang terkenal, ya, namanya adalah Tur Sina. Dan terkadang juga dia disebut sebagai Tur saja. Jadi boleh kita sebut Tur Sini, Tur Saina, Tur Sina, atau Tur saja. Inilah nama-nama Gunung Sinai dalam bahasa Arab. Yang mana sekarang kita mengenalnya dengan sebutan Gunung Sinai atau Bukit Tur Sina. Ya. Gunung Sinai ini terletak di Mesir, di Semenanjung Sinai. Jadi Sinai ini adalah nama daerah di Mesir sana. Ya. Dan Gunung Sinai ini terletak di Semenanjung Sinai ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Tur Sinin? Tadi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan zaitun karena manfaat atau faedah yang ada pada dua buah ini. Dan juga dikarenakan dua buah ini pokoknya tumbuh di bumi Syam. Ya. Dan bumi Syam juga di antara bumi yang istimewa di atas bumi ini. Di antara tanah yang memiliki keistimewaan, di antara tanah-tanah yang ada di bumi ini, sebagaimana yang nanti kita akan lihat. Nah, apa pula keistimewaan Tur Sinin ini? Apa keistimewaan Gunung Sinai? Disinilah tempat pertama kali Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Ya. Sebagaimana disebutkan di beberapa surat, di antaranya ada surat Toha. Ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa. Ya. Disebutkan juga di dalam surah Al-Qasas. Nanti silakan dibaca. Ya, setelah Nabi Musa alaihi salam menyelesaikan pekerjaannya atau akadnya dengan mertuanya, ini yang hadir di pengajian offline yang lalu tentang pelarian diri Nabi Musa alaihi salam ke negeri Madian. Ya, di akhir kisah yang disebutkan oleh Allah di surah Al-Qasas itu apa? Bahwasannya Nabi Musa alaihi salam ditawari menikahi salah satu putri dari orang yang saleh di negeri Madian ini dengan mahar apa? Mahar bekerja sebagai pengembala kambing padanya selama 8 atau 10 tahun. Ya. Kemudian ulama mengatakan bahwasannya Nabi Musa alaihi salam akhirnya menyelesaikan pekerjaan itu selama 10 tahun. Nah, selesai 10 tahun, Nabi Musa alaihi salam ya, rindu dengan tanah kelahirannya, rindu dengan keluarganya, maka diajaknya lah keluarganya, istrinya dan anak-anaknya balik ke Mesir. Nah, di perjalanan yang begitu sejuk, dingin, Nabi Musa alaihi salam ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari Tur Sinin ini. Ya. Disitulah awalnya Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara langsung, sehingga Nabi Musa alaihi salam dikenal sebagai kalimullah, nabi atau manusia yang diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Gunung Tur Sina ini atau Gunung Sinai ini juga dikenal sebagai Jabal Musa.
Ya, Jabal Musa atau Gunung Musa sebagaimana juga disebutkan di dalam surat Maryam ayat 52. Ini sumpah yang ketiga. Kemudian sumpah yang keempat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ketiga dari surat At-Tin ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadzal baladil amin." Dan demi kota yang aman ini. Dan demi kota yang aman ini. Kota apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kota yang aman? Yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita untuk dapat mengunjungi kota yang suci ini dan beribadah umrah atau haji di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat yang ketiga ini dengan kota Makkah, dan ini juga tempat. Ya, ini juga tempat. Apa yang kita ketahui tentang kota Mekah? Kota Mekah ini merupakan tempat pertama kali diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana cerita lengkapnya insyaallah akan kita bahas di dalam tadabbur surat Al-Alaq insyaallah taala. Jadi tempat pertama kali diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kota Mekah, tepatnya di Ghar Jabal Hira. Di gua Jabal Hira, gua Gunung Hira. Ya, yang terletak di kota Mekah. Kota Mekah ini juga sekaligus tempat turunnya surat At-Tin ini sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Dan kota Mekah ini merupakan kota suci yang dijamin langsung keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ketiga dari surat At-Tin ini. Wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan sifat kota Mekah ini sebagai kota yang al-amin. Kota yang aman. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menjamin keamanannya. Bukan khadimul haramain, ya, bukan apa namanya imam besar Masjidil Haram, bukan, ya, tetapi yang mengatakan bahwasannya kota ini adalah kota yang aman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keamanan kota Mekah ini. Dalam surah Al-Ankabut ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min hawlihim." Maksudnya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka Mekah itu tanah suci yang aman, aminan. Haraman di tanah suci, aminan yang aman. Wa yutakhattafun nasu min hawlihim. Sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Ajib. Ya, kita bayangkan kota Mekah itu dalam sebuah lingkaran, ya, dalam lingkaran. Ketika tanah tersebut berada di dalam lingkaran ini, maka dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar saja sedikit dari garis ini, ya, garis yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan di dalamnya, itu kita sudah mendapati manusia merampok, manusia melakukan kriminal. Tapi kota Mekah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ahli tafsir menyebutkan bahwa keamanan kota Mekah ini sudah ada sejak dahulu. Jadi bukan sekarang saja. Ya, bahkan sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah, kota Mekah sudah diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijadikan aman. Bukan hanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Ya, bukan saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membuka dan membebasi kota Mekah, bukan. Bahkan keamanannya sudah dijamin oleh Allah sejak zaman jahiliyah dulu. Belum lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Bahkan mungkin belum lupa oleh kita sejarah yang diceritakan oleh buku-buku sejarah Nabi atau oleh guru-guru kita dalam pelajaran sejarah,
sejarah Islam bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi kota Mekah, wabil khusus adalah Ka'bah dari dari niat buruk Abraha dan bala tentaranya. Ya, sampai-sampai gajah yang dikendarai oleh Abraha itu kalau sudah mau menghampiri Ka'bah atau kota Mekah, maaf, ya, mau menghampiri kota Mekah, dia tiba-tiba duduk. Apa istilah duduknya binatang itu atau gajah, unta, kuda, dia duduk. Ya. Tapi kalau seandainya dirubah arah gajah tersebut ke arah yang lain selain arah Mekah, tiba-tiba lari dengan cepatnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar melindungi kota Mekah dan memastikan keamanannya. Dan disebutkan juga oleh ahli tafsir bahwa orang-orang Arab zaman dahulu, kalau seandainya ayahnya dibunuh oleh orang lain, kemudian dia ingin menuntut balas, ya, dia ingin membalas dendamnya terhadap pembunuh ayahnya tersebut, maksudnya mau membunuh pembunuh ayahnya tersebut, dia cari-cari, dia kejar-kejar, hingga pada akhirnya dia mendapati bahwa pembunuh ayahnya ini ada di kota Mekah, maka dia tidak jadi membunuhnya. Atau gambarannya seperti ini, dia kejar-kejar, ya, dengan niat membunuh pembunuh ayahnya ini, namun ketika pembunuh tersebut sudah masuk ke kota Mekah, langsung dia urungkan niat membunuhnya tersebut. Kenapa? Karena mereka orang-orang Arab dari zaman dahulu lagi, mereka sangat mengagungkan kota Mekah. Tentunya pengagungan mereka terhadap kota Mekah ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan membunuh seseorang, ya, bahkan di dalam Islam berburu binatang atau menebang pepohonan atau memungut barang temuan di dalam kota Mekah itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan barang temuan tersebut supaya dia bertemu dengan sahibnya, bertemu dengan pemiliknya. Ya. Kalau tidak maka tidak boleh di dalam syariat. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, sebab kota ini adalah kota yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat di ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan tin dan zaitun. Yang juga secara tidak langsung kita katakan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan bumi Syam. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Tur Sinin atau Gunung Sinai, dan pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Ya, jadi kalau seandainya kita lihat, ya, empat makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahan sumpahnya, maka bisa kita kerucutkan menjadi 3 tempat. Ya. Yang pertama adalah Syam, yang kedua Tur Sinin di mana? Di Mesir, dan yang ketiga adalah Mekah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat ini? Ya, di antara hikmah atau rahasianya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 negeri ini karena 3 negeri ini merupakan bumi nubuat. Apa maksud bumi nubuat? Bumi diturunkannya, ya, para nabi, diutusnya para nabi, dan tempat turunnya risalat, yakni wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya turun di 3 negeri ini. Ya. Jadi 3 negeri ini, Syam, Mesir, Mekah, ini merupakan tempat-tempat diutusnya kebanyakan nabi dan rasul alaihi wassalam. Ya. Ditambah lagi ada negeri yang lain juga yang banyak diutus di situ nabi dan rasul adalah bumi Irak. Ya, bumi Irak. Di Syam ada siapa? Ada Nabi Ishak, Yakub, mohon maaf, ada Nabi Daud, Sulaiman, ada Nabi ya banyak. Ya, saya tidak ingat. Dan juga sebenarnya tidak terlalu penting kita mengetahui tempat di mana diutusnya Nabi dan Rasul. Kemudian Mesir, ya,
seperti para nabi Bani Israel, ya, Nabi Musa, kemudian Makkah atau Jazirah Arab. Ya, ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi Ismail alaihi salam dan yang lainnya. Ya. Jadi itu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan tiga tempat ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan empat hal tadi: tin, zaitun, ya, kemudian Tur Sinin dan kota Mekah. Ya, ini dikarenakan agungnya empat makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan dikarenakan memiliki kedudukan atau keistimewaan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kaidah yang lainnya yang ingin kita sampaikan, ya, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, ya, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, maka tujuannya adalah untuk menekankan sesuatu. Dan bukan hanya uslub Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti ini, bahkan ini uslubnya orang Arab, bahkan manusia secara umum. Kalau saya mengatakan demi Allah, ya, demi Allah, ya, maka pasti ada sesuatu yang ingin saya tekankan dalam kalimat yang setelah itu. Dalam kalimat setelah sumpah tersebut pasti sesuatu yang ingin saya tegaskan atau sesuatu yang ingin saya tekankan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sampai bersumpah dengan empat hal ini? Apa gerangan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu disebutkan pada ayat setelahnya, ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menekankan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik atau ahsani taqwim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, ahsani taqwim, bentuk yang sebaik-baiknya. Dan para ulama mengatakan bahwa ahsani taqwim, maksud bentuk yang paling baik di sini mencakup dua jenis. Yang pertama adalah bentuk yang bersifat lahiriah, dan yang kedua adalah bentuk yang bersifat batiniah. Bentuk yang bersifat lahiriah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan wujud yang paling baik dan sempurna. Manusia itu kalau berdiri maka tegak lurus berdiri, tidak seperti binatang. Coba kita perhatikan binatang, kalau dia berdiri maka tidak tegak lurus, ya. Monyet berdiri seperti apa? Masih membungkuk, ya. Ataupun binatang-binatang yang lain. Minum dan makan dengan tangan. Betapa banyak makhluk Allah yang lain dari hewan-hewan yang kita lihat, ya. Kalau seandainya mereka ingin makan, kalau tidak dengan paruhnya, langsung dengan mulutnya, atau mungkin dengan kakinya. Tidak banyak yang seperti manusia yang apabila minum dan makan, maka minum dan makan dengan tangan. Manusia punya lisan untuk berbicara dan mengungkapkan berbagai macam hal, dan itu tidak dimiliki oleh hewan. Ya, manusia juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal, sehingga dengan akal tersebut dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang dapat mencelakai dirinya. Ya, kalau hewan nampak pokoknya seperti makanan, dia akan langsung makan, ya, tanpa berpikir apakah itu bermanfaat bagi dia atau malah mencelakai diri. Namun manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wajah yang rupawan, tubuh yang indah, sehingga tidak ada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih indah dan lebih sempurna rupanya daripada manusia. Walillahil hamd. Ini maksud dari ahsani taqwim, yakni bentuk ciptaan yang bersifat lahiriah, yang zahir, yang tampak. Kemudian yang kedua, maksud dari walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia, kata Allah, dalam bentuk yang paling baik, yakni bentuk yang bersifat batiniah. Batin, yang tak nampak, yang ada di dalam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrah kita?
yakni agama Islam yang lurus, yang hanif, condong kepada tauhid. Ya, mengakui rububiyah Allah, uluhiyah Allah, mengakui bahwasannya Allah satu-satunya yang menciptakan dia, maka Allah pula satu-satunya yang wajib dia sembah, yang harus dia sembah. Ini adalah fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan itu di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada manusia yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dengan fitrahnya, yakni Islam. Oleh karena fa'abawahu, ya, kemudian kedua orang tuanya lah yuhawwidani, yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassirani, atau yang menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisani, atau yang menjadikan dia sebagai majusi, penyembah api. Ya, lihat di dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa taala tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan au yuslimani. Kedua orang tuanya lah yang mengislamkan dia. Tidak ada. Ya. Kalau seandainya ada seorang anak dilahirkan dari dua orang tua yang kafir, Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi, kemudian setelah lahir diasuh sampai besar oleh seorang Muslim, maka dia tidak perlu lagi bersyahadat. Kenapa? Karena memang fitrah dia adalah sebagai seorang Muslim, dan semenjak kecil dia diasuh sebagai seorang yang Muslim. Ya. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah. Jadi ini merupakan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini itu untuk apa? Untuk kita ingat, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji-puji Allah, kita agungkan Allah. Ya. Tak mungkin dan sekali-kali tidak mungkin bahwasanya Allah hanya mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tanpa faedah. Faedahnya adalah supaya mengingatkan kita yang mungkin lalai, ya, yang lupa atas nikmat Allah tersebut. Allah sudah kasih kita rupa yang indah. Allah sudah kasih kita kemampuan untuk melakukan banyak hal dengan tangan kita. Ya, Allah beri kita lisan supaya bisa beramal saleh dengan lisan tersebut. Sehingga setiap hari seharusnya kita ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur. Bangun saja pagi, jangan lupa kita mengucapkan syukur tersebut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kemudian dapat salat subuh, habis salat subuh kita berzikir kepada Allah, kemudian dilanjutkan lagi dengan zikir pagi yang di dalamnya juga banyak kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Kita puji-puji Allah, kita agung-agung Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, ya, menggunakan segala yang telah Allah anugerahkan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebahagian orang dia telah bersyukur dengan lisannya, namun hatinya belum mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, ya, jarang sekali mengakui bahwasannya Allah benar-benar telah menganugerahkan itu kepadanya, dan anugerah tersebut benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali meyakini itu. Ya, meskipun lisannya mengatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah yang dia ucapkan dengan lisannya khalid minal makna, terlepas dari makna. Ya, hanya buah bibir. Namun hatinya lalai dan mengakui bahwasannya itu benar-benarlah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut dia syukuri. Sebahagian manusia pula lisannya bersyukur kepada Allah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat pujian dan sanjungan untuk Allah. Hatinya benar-benar mengakui bahwasannya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jawarihnya, anggota badannya, ya, dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah.
jawarihnya menunjukkan bahwasannya dia bukanlah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mau tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri dia lisan, ya, tapi untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain, yang menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menciptakan untuknya dua mata, satu lisan dan dua bibir? Allah ajak lagi supaya mereka berfikir dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak, apa yang akan berlaku? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa tempat yang paling rendah itu? Ya, maksud paling rendah ini bukan secara tempat saja. Maksud rendah di sini adalah yang paling hina, yaitu neraka jahanam. Ya, ini merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesiapa yang berpaling dari fitrahnya tadi, berpaling dari Islam, berpaling dari iman, kufur dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang paling rendah dan hina. Apa balasan tersebut? Dikembalikan ke tempat yang paling rendah dan hina. Asfala safilin, neraka jahanam. Ya. Dan ini juga memberi isyarat kepada kita bahwa di antara manusia kelak ada yang berakhir di tempat yang paling rendah ini. Karena Allah yang mengatakan radadnahu asfala safilin, manusia itu akan kami kembalikan ke tempat yang hina. Berarti nanti manusia ada yang dikembalikan atau berakhir di tempat yang hina tersebut. Setelah dulu di dunia berada pada kondisi ilmu dan iman yang paling tinggi. Ya, di dunia dia sudah menyelesaikan pengajian doktoralnya. Dia sudah menyelesaikan kuliah doktoralnya. Ya, sudah menjadi imam besar, sudah menjadi guru besar. Ya. Sudah diustad-ustadkan. Iman yang paling tinggi. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat penutup dari hidup kita. Ya. Penutup hidup kita lah yang akan menentukan ya, apakah kita mendapatkan tempat yang baik ataupun yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang tadi umum. Ya, maksudnya umum apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu semua akan dikembalikan ke tempat yang paling hina, yang paling rendah, yakni neraka jahanam. Berarti termasuk kita dong. Ya. Pada ayat sebelumnya termasuk kita juga, ya. Maka akan dikembalikan ke tempat itu oleh Allah. Tetapi ya, ternyata bukan itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka akan mendapatkan imbalan yang ghairu mamnun. Tiada putus-putusnya, yakni di surga kelak. Artinya apa? Artinya yang dikembalikan ke asfala safilin, neraka jahanam yang rendah dan hina tadi, itu adalah orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keluar dari fitrahnya. Ya. Melenceng dari iman, melenceng dari tauhid, melenceng dari Islam. Sedangkan orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, senantiasa berpegang teguh pada iman dan amal solehnya sampai ajal menjemputnya, maka mereka tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke asfala safilin. Allah tidak akan balikkan mereka ke tempat yang hina dan rendah itu, malahan sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang ke-6 ini, mereka akan mendapatkan ganjaran berupa ajrun ghairu mamnun. Apa itu ajrun ghairu mamnun? Imbalan yang tidak ada putus-putusnya. Ya, kenikmatannya berlimpah, kesenangannya itu berturut-turut. Di mana itu? Tidak ada tempat lain yang seperti itu kecuali di surga Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk para penghuninya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 31. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjuk atau yang menguatkan bahwasannya tempat yang di dalamnya ada ajrun ghairu mamnun tadi adalah surga. Allah berfirman, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Kamilah pelindung-pelindungmu, kata Allah. Kamilah walimu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalamnya, yakni di surga, kata Allah, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan memperoleh pula apa yang kamu minta. Ya, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan mendapatkan apapun yang kamu minta. Perhatikan dua kata ini, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta akan kita dapati di dalam surga. Inilah yang menunjukkan bahwasannya di dalam surga itu kenikmatannya tiada terputus. Ya, tidak berkurang-kurang. Ya, karena kalau seandainya dia terbatas, ya, setengah dari penduduk surga minta ini misalnya, dah habis, ya, artinya yang lain ketika dia minta itu juga tidak dapat lagi, itu menunjukkan apa? Berarti kenikmatannya, imbalannya ada putusnya. Ya. Nah, ketika Allah mengatakan kamu akan memperoleh apapun yang kamu inginkan, seluruh penduduk surga menginginkan hal yang sama, semuanya dapat, itu artinya apa? Artinya imbalan tersebut tidak ada putus-putusnya. Itulah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman di surga nanti. Kenikmatannya tidak pernah berkurang, tidak akan berkurang, tidak akan terputus dan tidak terbatas. Semua yang diinginkan oleh penghuni surga akan langsung disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya. Ya, bertanya dalam rangka mengingatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Keterangan-keterangan apa yang dimaksud? Setelah tadi Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan bahwasannya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, ahsani taqwim, ya. Kemudian manusia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke asfala safilin, tempat yang paling rendah, paling hina, yakni neraka jahanam, kecuali kalau seandainya manusia tersebut beriman kepada Allah dan beramal saleh senantiasa seperti itu sampai ajal menjemputnya, ya. Kalau seandainya ya, kita sudah faham dan menyaksikan langsung tanda kekuasaan Allah ini, ya, maka Allah bertanya, apa sih yang menyebabkan kamu wahai manusia masih saja mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang adanya yaumuddin, tentang adanya hari pembalasan, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana hari pembalasan itu akan diawali dengan hari kebangkitan, bangkitnya manusia dari kuburnya. Ya. Kemudian dikumpulkan ke padang mahsyar, diikuti dengan peristiwa hisab yang dikenal dengan yaumul hisab, ya. Hari hisab, ini hari perhitungan. Diikuti pula dengan jaza, sehingga hari kiamat juga disebut sebagai yaumul jaza, hari pembalasan seluruh amal perbuatan. Apa sih yang membuat kamu masih saja mendustakan? Mungkin kamu tidak mendustakan dengan perkataan kamu, tapi dengan perbuatan. Nah, ini kedustaan yang paling banyak. Yang mendustakan hari kiamat dengan perkataannya mungkin lebih sedikit. Kalau kita tanya orang-orang yang bermaksiat kerjanya di dunia ini, kita tanya beriman tidak bahwasannya setelah kehidupan di dunia ini maka ada kehidupan yang lain yang abadi, akhirat?
yang di dalamnya ada yaumul ba'ats, ada yaumul hisab, ada al-ba'ats, ada al-hisab, ada al-jaza, ada surga, ada neraka. Ya, beriman dong. Ya, iman turunan. Ya, sebab seperti itu yang diajarkan oleh orang tua, oleh guru-guru mereka. Ya. Namun apakah keimanan tersebut nampak dari jawarih mereka, dari anggota tubuh mereka, gerak-gerik mereka, perbuatan mereka? Sekali-kali tidak. Ya, banyak dari manusia yang lisannya mengatakan beriman dengan yaumuddin, ya, tetapi perbuatannya menyelisih itu. Perbuatannya seakan-akan tidak yakin bahwa kelak mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan mereka selama di atas muka bumi ini. Ya. Makanya Allah tanya, ya, setelah Allah memperlihatkan kekuasaannya yang kita saksikan langsung apa? Manusia. Allah bisa ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik sampai pada akhirnya dia tua dan hampir mau mati, dia tidak berkuasa lagi sebagaimana kuasa dia di waktu muda. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan asfala safilin itu ke tempat yang paling rendah, maksudnya dari muda, dari kuat menjadi tua lemah. Itu kan kekuasaan Allah. Ya, orang-orang yang menyaksikan kamu di waktu umur 20 tahun atau belasan tahun, ya, dan orang yang sama juga menyaksikan kamu di umur kamu sekarang ini yang mungkin sudah 30-an, 40-an, pasti mendapati diri kamu berbeda, baik dari segi kekuatan, ya, ataupun yang lainnya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kuasa seperti itu, seharusnya dia adalah Tuhan yang ditakuti. Ya, Tuhan yang ditakuti, yang nanti dia akan mengadakan satu hari di mana permulaan hari itu akan diawali dengan kebangkitan, dengan perhitungan, pembalasan. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menegaskan di ayat yang ke-8, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup surah At-Tin ini dengan kalimat seperti ini? Bukankah Allah bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukum di sini, tentang keadilan di sini? Sebab di dalam surah At-Tin tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan keadilannya. Dan itu akan berlaku nanti di akhirat. Apa keadilan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Bahwa Allah tidak menyamakan antara manusia yang beriman dan manusia yang kafir. Ya. Manusia yang beriman, apa yang mereka dapati sesuai sesuai ayat yang sesuai yang disampaikan oleh Allah dalam surat surah At-Tin ini, apa yang akan didapati oleh yang beriman? Ya. Coba jawab. Atau tulis. Apa yang didapati oleh orang-orang yang beriman sesuai yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tin ini? Ajrun ghairu mamnun. Ya. Apakah orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah di dalam surat ini juga mendapatkan ajrun ghairu mamnun? Tidak. Allah Subhanahu wa taala malah akan mengembalikannya ke asfala safilin. Ya, ke asfala safilin. Dari yang awalnya dia merupakan makhluk yang fi ahsani taqwim, kemudian Allah campakkan dia ke neraka jahanam yang merupakan asfala safilin. Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada manusia, ya, setelah engkau meninggi, ya, berada pada kesempurnaan penciptaan, kemudian Allah akan campakkan dia ke asfala safilin, neraka jahanam. Tapi orang-orang yang beriman, beramal saleh, ya, Allah Subhanahu wa taala malah beri mereka ajrun ghairu mamnun. Allah beri mereka surga.
Ini adalah salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara yang mensyukuri nikmat dan yang mengingkari nikmat, antara yang rajin beramal saleh dan yang giat bermaksiat. Hatta antara sesama muslim tidak sama balasan yang Allah berikan kepada mereka. Karena sesuatu yang mungkin tidak kita pungkiri lagi bahwasannya kita, ya, meskipun sesama muslim, berbeda-beda amalan kita. Ya. Bahkan di antara orang-orang soleh berbeda amalan mereka. Ada yang lebih kuat puasa dibandingkan sholat malamnya. Ada yang lebih kuat sholat malamnya dibandingkan puasa. Ya, ada yang mungkin kuat dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ada mungkin yang hanya menyempurnakan ibadah-ibadah wajibnya. Dia buat ibadah wajib tersebut sebagus mungkin. Ya. Berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Itu semua menunjukkan bahwasannya Allah benar-benar ahkamul hakimin. Ya, hakim yang paling adil. Itulah keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun selain Allah yang mampu menandingi keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun ada seseorang yang mengambil nama tersebut, ya, raja yang adil, pemimpin yang adil, maka maksud keadilan makhluk Allah itu adalah keadilan yang tidak sempurna. Ya, keadilan yang tidak sempurna. Tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya, maha sempurna. Keadilan manusia mungkin masih luput darinya sesuatu yang kecil. Ya, dia bisa mengatakan yang ini benar, yang ini salah, ya, karena keterangan-keterangan masing-masing yang sampai kepada dia, tapi boleh jadi ada beberapa hal yang kecil yang mungkin tidak sampai kepada dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahkan yang kecil sekalipun. Ya, bahkan yang kecil sekalipun. Ya. Itulah maksud dari surat At-Tin ini dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil darinya, ya. Maka setelah kita mempelajari surat At-Tin ini, ya, hendaknya kita selalu ingat bahwasanya setelah nanti kita mati, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan kita kembali. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Ya. Dan setelah kita mati, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan minta kepada kita pertanggungjawaban. Apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, maka Allah akan minta kita untuk mempertanggungjawabkannya. Allah tanya kita, itulah yang dimaksud dengan hisab. Ya, harta kita akan ditanya, dari mana kita mendapatkannya, kemana kita membelanjakannya, umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, ya, waktu kosong, ya, masa luang yang Allah berikan kepada kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil ataupun yang besar Allah tanyakan semuanya. Ya. Maka yang menggunakan keindahan tubuhnya, ahsani taqwimnya itu untuk taat dan patuh kepada Allah, maka baginya ganjaran yang menyenangkan, dan yang menggunakannya untuk bermaksiat dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pula hukuman yang menyakitkan. Ya. Maka semoga surat At-Tin ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, ya, sehingga di atas dunia ini kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, ya, dengan kehidupan kita di akhirat, ingat apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kita nanti setelah kematian kita. Dan ini hanya bisa direnungkan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir. Ingat, ya. Ini semua hanya bisa direnungkan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir ini, saudara-saudari sekalian, merupakan modal yang sangat besar, ya, untuk kita hidup dengan benar di atas muka bumi ini. Kalau orang tidak percaya dengan adanya kebangkitan, tidak percaya dengan adanya akhirat, ya, yang mereka yakini hanyalah ketika mereka sudah mati di dunia, maka tamatlah sudah kehidupan mereka tersebut, maka orang-orang yang seperti ini tidak bermanfaat bagi mereka surat At-Tin, surah Al-Qari'ah,
ya, surah Al-Humazah dan surat-suratnya yang lain yang berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala dan gambaran-gambaran yang mengerikan terhadap tentang hari kiamat nanti. Oleh karena itu, tentang beriman kepada hari akhir sering sekali di dalam Al-Qur'an digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, apa namanya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini hadis Nabi. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena memang beriman kepada hari akhir ini di antara modal yang sangat besar untuk kita beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebagai penutup, ya, sebelum kita buka pertanyaan, mungkin sudah bisa yang ingin bertanya menuliskan pertanyaannya di kolom pesan, ya, sehingga nanti kita akan bacakan insya Allah. Tapi sebelum itu, di sini ada dua pertanyaan yang mungkin biasa muncul dalam pembahasan surat At-Tin. Ya. Yang pertama adalah, apakah ada riwayat yang sahih, riwayat yang valid yang menyebutkan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat At-Tin di dalam salatnya? Ya. Jawabannya adalah ya, ada. Jadi memang ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwasannya Rasul membaca surat At-Tin ini secara khusus di dalam salatnya. Ya. Riwayat tersebut adalah riwayat sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safar faqara'a fil isya'i fi ihda rak'atayn bit-tin waz-zaitun. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, ya, dan juga ada riwayat yang lain dalam sahih Muslim. Apa kata Al-Barra bin Azib? Adalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah melakukan safar. Dan pada safarnya itu, beliau membaca surat At-Tin waz-Zaitun. Maksud surat At-Tin waz-Zaitunnya adalah ya surat At-Tin. Ya, terkadang surat ada yang dinamakan dengan nama yang lain, diambil dari penggalan kata pertama dari surat tersebut. Ya, seperti ini, At-Tin waz-Zaitun. Beliau membaca surat At-Tin ini di dalam salah satu rakaat dalam salat Isya-nya. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Al-Barra bin Azib juga yang di dalam Sahih Muslim tadi, Al-Barra bin Azib mengatakan, sami'tu, saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Wat-Tini waz-Zaitun di dalam salat Isya. Ya, di dalam salat Isya, dan kata beliau yang maknanya adalah, dan tidak saya dengar orang yang membaca Al-Quran yang lebih indah suaranya, yang lebih bagus bacaannya daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu memiliki suara yang indah dan juga memiliki cara baca Al-Quran yang sangat baik. Ya, bagaimana tidak Al-Quran diturunkan kepada beliau, ditalkinkan oleh Jibril kepada beliau, bahkan di bulan Ramadan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bertadarus bersama Jibril alaihi salam. Ya. Dan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dijelaskan bahwasannya yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari ini tadi, bahwasannya Rasul membaca di salah satu rakaat dari salat Isya. Tentunya maksudnya adalah kalau tidak rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i bahwasannya beliau membacanya di riwayat yang di rakaat yang pertama. Ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari sini? Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara petunjuk beliau ketika menjadi imam atau di dalam salat adalah at-taisir, ya, mempermudah, ya, mempermudah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya sebagaimana kata para ulama dan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, tidak senantiasa membaca surat pendek di dalam salat Isya. Ya. Namun ketika beliau safar, beliau membaca surat At-Tin di salat Isya. Ya, ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika seseorang sedang safar,
dia boleh memperpendek sholatnya dengan membaca surat-surat pendek saja. Ya, karena ketika waktu safar itu waktu yang biasanya seseorang capek, ya, penat, ya, atau ingin cepat melanjutkan perjalanan, ingin cepat balik, ya, dan sebagainya, sehingga boleh memperpendek salat dengan membaca surat-surat pendek saja selepas surat Al-Fatihah, ya. Dan di dalam hadis-hadis yang lain juga pernah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kadang memendekkan salatnya dengan memperpendek bacaan salat tersebut ketika ada kejadian-kejadian tertentu, seperti misalnya mendapati anak bayi yang menangis-nangis, ya, mendapati bayi yang sedang menangis, ya, ini menunjukkan bahwasannya apa namanya, di dalam agama Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, ya, menginginkan kemudahan, tetapi tidak senantiasa memudah-mudahkan, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca surah At-Tin mengatakan, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, maksudnya tidak bacaan seperti ini ya, tapi bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang maksudnya adalah bala, benar, ya, dan saya bersaksi atas itu. Ya. Kenapa ada perkataan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala tadi bertanya, alaisallahu biahkamil hakimin, ya, bukan benar-benar bertanya ya, tapi ingin menegaskan, bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Bala, benar ya Allah. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan saya merupakan saksi atas keadilan kamu. Ya. Benar ada riwayat yang menyebutkan tentang ini, tapi riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Meskipun para ulama tidak sepakat dalam hal ini, ya, namun pendapat yang paling tepat, paling kuat, paling benar adalah bahwa riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, karena di dalamnya ada perawi yang mubham atau majhul, yang tidak diketahui siapa, sehingga ini menyebabkan bahwasannya sanadnya menjadi dhaif, ya. Sehingga untuk kehati-hatiannya kita tidak mengamalkannya, ya, karena mengamalkan sesuatu dalam perkara ibadah yang landasannya adalah sesuatu yang tidak pasti karena sanadnya dhaif, maka ini sesuatu yang hendaknya kita jauhi supaya tidak jatuh pada mereka dalam agama, yang mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama, ya. Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin, atau yang ada alaisanya di dalam Al-Qur'an, kemudian setelahnya mengatakan bala. Bala, memang ada beberapa riwayat tapi semuanya dhaif, wallahu taala alam, ya. Ada juga dalam surah Al-Qiyamah, dalam surah Al-Qiyamah di terakhir, ya, alaihissallahu apa namanya, surah Al-Qiyamah, Alaysa dzalika biqadir. Bisa. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ya. Ada juga yang mengatakan bala. Ada juga riwayatnya tapi juga lemah. Ya. Jadi jawaban dari sebuah surat yang sahih itu cuma Al-Fatihah. Waladhdallin, apa kita katakan? Amin. Itu saja. Ya, itu saja. Wallahu taala a'lam. Demikian yang dapat kita pelajari untuk hari ini dari surat At-Tin, dan mungkin di sini ada ada beberapa pertanyaan di sini. Kita bacakan dari sini dan mungkin kita cukupkan dulu, ya, karena waktu juga sudah larut malam. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana dengan muslim yang suka bermaksiat jika tadi di ayat yang kelima tempat serendah-rendahnya untuk orang kafir? Ya. Kesimpulannya adalah bahwasannya neraka Allah Subhanahu wa taala persiapkan, yang pertama adalah untuk orang-orang kafir. Ya.
Dan masuk juga di situ adalah orang-orang munafik yang secara hukum dunia mereka diperlakukan sebagai orang-orang mukmin, ya, diperlakukan sebagai orang-orang mukmin karena memang zahirnya mereka mengatakan mereka beriman, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang tersimpan di dalam hati mereka, ya. Maka orang-orang kafir itu sama seperti orang-orang munafik sama seperti orang-orang kafir di mana mereka, ya, mereka tempatnya adalah di neraka, bahkan mereka kekal di dalamnya. Sedangkan orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin, maka tempat abadi mereka adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang ini. Bahwasanya orang-orang yang beriman maka tempat dia adalah surga. Ya. Akan tetapi ya, tentang orang-orang yang bertauhid atau orang-orang yang beriman yang bermaksiat, ya, usatul muwahhidin kata para ulama, atau usatul mukminin, orang-orang yang bermaksiat dari orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertauhid, maka mereka juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, ya. Tentunya sesuai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diazab di dalam neraka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat juga. Ya. Seperti surah Al-Humazah. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas juga Al-Humazah, baik itu dari kalangan kafirin atau orang-orang mukmin yang suka mencaci maki, yang suka menghina, yang suka merendahkan kehormatan orang lain, baik di depan ataupun di belakang, yang suka menggunjing. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Wailul likulli humazatin wailul likulli maaf. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, ya, mereka akan dicampakkan kelak di al-hutamah. Apa al-hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu neraka yang senantiasa bernyala-nyala apinya, ya. Dan juga hadis tentang muflis mungkin yang paling kita ingat, ya, hadis tentang muflis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa muflis itu? Maka para sahabat berkata, al muflisu fina man la dirhama lahu, ya, bahwasanya muflis di antara kami adalah yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya duit, ya, tidak punya duit. Ini adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut, bokek. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-muflis, ya, bahwasanya yang muflis itu adalah siapa yang nanti datang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bisalatin wa siyamin wa zakat, dengan amal ibadah, salatnya, zakatnya, puasanya, dan yang lain-lainnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ya, wa qadhafa mala hadza, ya, dan seterusnya. Tetapi tiba-tiba datang orang yang apa namanya mau apa istilahnya itu, orang yang menuntut, ya, bahwasanya dulu di dunia dia telah menghina ini, dia telah menghina ini, ya, memaki ini, memaki itu, ya, kemudian menodai kehormatan ini, menodai kehormatan itu main tuduh sembarangan, dituduh seorang wanita yang menjaga kesuciannya sebagai pezina, ya, dan yang lain-lainnya sebagaimana disebutkan oleh Rasul. Kemudian apa yang berlaku pada orang tersebut? Kebaikannya sudah banyak tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka yang datang menuntut tadi dikasih kebaikan-kebaikan orang itu, ya, yang itu juga dikasih. Saking banyaknya orang yang menuntut, kebaikannya habis. Ya. Ketika sudah habis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ukhidat min sayyi'atuhu, ya. Diambillah
kesalahan-kesalahan orang yang menuntut tadi, dosa-dosa orang yang menuntut tadi diambil, kemudian diberikan kepada dia. Ya, sudah saking beratnya keburukan tersebut, sedangkan kebaikan tidak ada, akhirnya turiha finnar. Ya, dia dicampakkan ke dalam api neraka. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya yang tentunya saya juga eh, tidak semuanya saya hafal, yang itu menunjukkan bahwasannya orang-orang yang bertauhid, ya, atau orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, Muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kelak dia juga akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sesuai keadilan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum akhirnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan mendapatkan ajrun ghairu mamnun, wallahu taala a'lam. Ya. Nah, meskipun kebanyakan ayat-ayat yang seperti ini, surat-surat seperti At-Tin tadi, kebanyakan awalnya itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya. Awalnya ditujukan kepada orang-orang kafir, tapi juga menjadi peringatan secara umum untuk orang-orang mukmin. Ya, karena orang-orang mukmin juga melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, bedanya orang-orang kafir melakukannya karena ketidakimanannya, ya, sedangkan orang-orang mukmin melakukannya bersamaan dengan keimanannya. Ya, sehingga eh, keadaan mereka di akhirat nanti sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Insya'a adzabah, kata para ulama, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazab mereka, dan ini sesuai sekali dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa'a ghafara. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang memasuki surga tanpa azab ataupun siksaan yang mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang lain, Allah mengabarkan cara membangun rumah di surga dengan melakukan amalan sholat sunnah rawatib. Lalu jika kita tidak mampu melakukan amalan tersebut, apakah kita tetap bisa memiliki rumah di surga dengan cara lain? Ya, bisa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyebutkan bahwasannya suatu amalan akan jika dilakukan maka akan mendapatkan suatu kelebihan, atau sebaliknya ketika dilakukan suatu amalan ini maka mendapatkan suatu keburukan, ya, suatu keburukan, maka terkadang untuk mendapatkan kelebihan tadi, ya, untuk mendapatkan kelebihan tadi tidak hanya dengan perbuatan itu, ya, bisa dipahami ya. Contoh tadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan bahwasannya yang melakukan amalan salat sunnah rawatib akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ya, artinya yang melakukan amalan ini mendapatkan eh, keutamaan atau imbalan, yaitu dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, ketika Rasul mensabdakan demikian, maka terkadang, ya, bukan berarti bahwasannya dibangunkannya rumah seseorang di surga hanya dengan melakukan itu. Ya, contoh, ya, bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Ini amalan yang lain juga selain amalan rawatib. Apa kata Rasul? Barang siapa yang membangun, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di atas muka bumi ini, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya rumah, ya. Artinya yang membangun rumah Allah di dunia juga akan mendapatkan rumahnya di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini contoh. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya,
ada dari umatku ya, sekitar 70.000 ya. Ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, tapi kita bukan ingin berbicara tentang masuk surga tanpa hisab, tanpa azabnya. Kita ingin berbicara tentang masuk surganya. Ya, ada 70.000 kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, kalau kita hitung, mungkin orang-orang yang beriman kepada Nabi, orang-orang Islam melebihi jumlah ini, ya, melebihi jumlah ini. Apakah yang selain 70.000 ini dari orang-orang beriman atau orang-orang yang Muslim tidak akan masuk surga? Ya, tentunya tidak seperti itu. Ya, pemahamannya tidak seperti itu. Mereka bisa saja masuk surga dengan amalan-amalan yang lain yang bukan disebutkan di dalam hadis yang pertama tadi, di mana Rasul mengatakan 70.000 ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ketika mereka Ketika mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, tidak melakukan tiarah, ya. Kemudian tidak meminta di ruqyah, ya. Kemudian ya tidak melakukan kai, ya, berobat dengan besi panas seperti yang dulu dilakukan oleh orang Arab. Ya, ini di antara amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, yang melakukannya sampai yang menjaga itu semua sampai dia mati, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa jaza. Bukan berarti selain 70.000 golongan ini ya, tidak bisa masuk surga, atau bahkan boleh jadi juga mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa jaza, tapi dengan amalan-amalan yang lain. Allah Ta'ala alam. Ya. Intinya kita ingin mengatakan bahwasannya terkala Allah Subhanahu wa taala Rasul atau Rasulnya seringnya di hadis, ya, ketika Rasul mengatakan bahwasannya suatu amalan, ya, imbalannya adalah ini, maka bukan berarti hanya amalan tersebut yang akan mendapatkan, ya, atau mengantarkan kepada imbalan tersebut. Ya, contoh yang paling jelas tadi adalah tentang dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan dulu. Sudah 1,5 jam semenjak kita memulai pelajaran kita ini. Saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Fadhal. Baik, jazakallah khairan pada Ustadz.